ciptaannya, wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Wartakan kemuliaan kerajaan-Nya, wujudkan cinta, kasih, damai dan teladan-Mu. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan memulaikan persekutuan kita. Karena itu jemaat sekalian diundang untuk berdiri. Pujian dan syukur patutlah dipersembahkan kepada Tuhan Allah yang telah memelihara dan memberkati kehidupan kita semua. Itu sebabnya kita selalu rindu bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Dan melalui ibadah kolom atau rumah tangga saat ini, marilah kita memuji Tuhan Allah kita dengan menyanyi pujian alangkah indahnya. Kita teduh di hadapan Allah, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah kita saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pujian, carilah dahulu kerajaan Allah. Beserta kebenarannya,
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima pelayanan firman Tuhan di saat ini. Karena itu jemaat sekalian, mari berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal di dalam sorga, dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat GPD Pniel Palu saat ini, kami datang memohon di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah. Engkau kiranya mengaruniai kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu yang terhimpun dalam persekutuan ibadah rumah tangga di saat ini dapat memahami dan menghayati firman-Mu, sekaligus juga mau menjadikan firman itu sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani hari-hari hidup kami yang Tuhan masih karyakan kami jalani ke depan. Tuhan Allah, kami menyadari sungguh bahwa sebagai umat milik kepunyaan-Mu, kami seringkali tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Engkau kiranya mengampuni segala kelalaian, kelemahan dan kesalahan karena dosa-dosa kami, sehingga kami senantiasa beroleh hidup yang baru di dalam dan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab itu ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, berfirmanlah Engkau kepada kami sekalian, sebab sedia hati kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Ada dua bagian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Pembacaan yang pertama terambil dalam kitab Ayub pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kemudian pembacaan yang kedua terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita akan melihat dan membaca firman Tuhan dalam pembacaan pertama, Ayub 29 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran, dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban.
Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku, bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Pembacaan kedua, Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali ke Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, maka berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar di Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru, agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari Raya Pentakosta. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca
dua bagian firman Tuhan di saat ini, dan sekaligus juga firman Tuhan ini menjadi perenungan kita di saat ini. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah cukup mengerti dan memahami tentang kisah Ayub. Dan tentunya kisah Ayub ini adalah kisah yang tidak asing bagi kita orang yang percaya. Ayub dapat disebut sebagai teladan orang yang setia dalam menghadapi segala penderitaan hidup. Dan Ayub ini adalah sosok atau seorang pribadi yang layak untuk dijadikan referensi bagi orang yang dilanda duka dan berbeban berat. Ayub yang tadinya diberkati oleh Allah dengan berkat yang begitu berlimpah, bahkan juga diberikan oleh Allah anak-anak, bahkan dia mengalami dan menerima kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan yang bersumber daripada Allah. Tentu ini adalah masa lalu Ayub yang sangat indah, sebagaimana yang diuraikan lewat pembacaan kita di ayat 2 sampai ayat 6. Ayub adalah orang yang memiliki sikap hidup sosial yang tinggi, dan dia juga senantiasa memiliki hubungan dengan sesama dengan sangat harmonis. Bahkan Ayub ini dihormati. Ayub ini sebagai tokoh masyarakat yang bijaksana, yang terkenal oleh karena memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bahkan dia membela orang-orang yang lemah. Dan Ayub mengakui bahwa apa yang dialaminya, apa yang dimilikinya, itu adalah karena anugerah Allah. Dan karena Ayub adalah juga orang yang hidup bergaul karib dengan Allah. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat, Allah bergaul karib dengan Ayub. Namun kehidupan yang indah dan menyenangkan yang dialami oleh Ayub kini sekejap sirna, lenyap seketika tanpa berbekas. Bahkan istrinya yang seharusnya menjadi penguat bagi Ayub, justru istrinya harus mencemoohnya. Bahkan Ayub ini menjadi tertawaan. Ia dianggap paling hina dalam masyarakat. Bahkan kehidupan Ayub pun diserang oleh berbagai pergumulan. Ayub dan Rasul Paulus adalah orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Allah. Tetapi walaupun mereka adalah orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Allah, tentu persoalan tidaklah terlepas dari kehidupan mereka sebagai orang-orang yang senantiasa menaruh harap dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat lewat pembacaan tadi bagaimana Ayub dan juga Rasul Paulus dalam mereka menghadapi penderitaan yang begitu luar biasa. Di mana Ayub dalam sekejap
segala harta benda dan anak-anak hilang lenyap. Bahkan suatu penyakit menyerang sekujur tubuhnya. Semua orang yang tadinya memuja Ayub, lalu kemudian berbalik mencemoohnya. Karena mereka menganggap bahwa Ayub telah dihukum oleh Tuhan. Begitu pula dengan Rasul Paulus yang diperhadapkan dengan ancaman dan bahaya. Walaupun begitu berat tantangan dan pergumulan hidup yang menerpa Ayub dan Rasul Paulus, tetapi mereka tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Mereka tetap menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sehingga dengan ketaatan yang mereka miliki itulah Tuhan tetap menyatakan penyertaannya dalam kehidupan Ayub dan Rasul Paulus. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Dalam kehidupan persekutuan kita pun dengan Tuhan. Tentu kita tidak terlepas dari yang namanya persoalan, tantangan, dan pergumulan. Karena itu selama kita hidup di dunia ini, pastilah akan diwarnai oleh suka dan duka. Kita akan mengalami yang namanya sehat dan sakit, dan sebagainya. Dalam segala situasi dan kondisi hidup yang seperti itu, maka kita dipanggil untuk tetap hidup setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab saudara-saudara, dalam persekutuan dengan Tuhan, maka pasti kita akan mengalami penyertaan. Kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan senantiasa dianugerahkan dalam kehidupan kita. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu berat. Apalagi kita masih menghadapi pergumulan dunia, yakni pandemi COVID-19 dengan segala dampak-dampaknya yang juga kita alami saat ini. Namun kita diharapkan untuk tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah tantangan dan pergumulan yang berat itu, janganlah kita goyah. Tetaplah percaya, tetaplah berserah kepada Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan selalu ada solusi yang terbaik. Masih ada harapan tentunya bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan, layaknya seperti Ayub dan Rasul Paulus. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini menjadi kekuatan di tengah-tengah kita menjalani kehidupan di bawah kolong langit yang tidak terlepas dari segala tantangan dan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dalam suka duka. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, dialog dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap
persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil kita mengingat sabda firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Sambil memberi persembahan, kita angkat pujian, "Bawa persembahanmu." Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanjakan citamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Kita menyatakan syafaat kita kepada Tuhan. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Melalui persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat GPID Peniel Palu, dari kolom 1 sampai dengan 18. Dalam persekutuan kami di saat ini ya Tuhan Allah, kebenaran firman-Mu sudah kami baca, kami dengar, tetapi juga kami renungkan. Kami percaya firman-Mu yang sudah ditaburkan di saat ini tidak akan lalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi benar-benar akan kami wujudkan dalam hidup beriman kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, oleh karena berkat, tuntunan dan penyertaan-Mu lah kami sekalian masih ada sampai dengan saat ini.
Kami bersukacita di hadapan Tuhan bahwasannya pertolongan dan kebaikan, berkat-berkat Tuhan terus teralami dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Engkaulah Tuhan yang akan terus menyatakan pemeliharaannya dalam persekutuan Jemaat GPID Peniel Palu, baik dari kolom 1 sampai dengan kolom 18. Engkau yang memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati dalam kehidupan rumah tangga, keluarga masing-masing. Baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak-anak, pun sebagai jemaat yang lanjut usia, tetapi juga sebagai para janda duda dan anak yatim piatu. Engkaulah Tuhan yang akan selalu beserta dengan kehidupan mereka. Dalam setiap suka dan duka yang dialami, sehat atau sakit, kelimpahan ataupun kekurangan, kami tidak akan undur langkah dalam hal kesetiaan kami kepada Tuhan, sekalipun harus diperhadapkan dengan segala tantangan, persoalan dan pergumulan hidup yang berat. Karena kami percaya bahwa ketika kami hidup bergaul karib dengan Allah, maka ada solusi yang terbaik, jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk kami yang terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Sebab itu ya Tuhan Allah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kami alami sampai dengan saat ini, sungguh ini adalah suatu tantangan dan pergumulan yang berat. Tetapi bersama dengan Tuhan maka kami dapat melalui dan melewati, dan kami diluputkan dari pandemi COVID-19 ini. Sebab itu ya Tuhan Allah, kami terus merindukan Engkau menyatakan berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan kami percaya atas pemberkatan Tuhan yang dinyatakan kepada jemaat-Mu, maka mereka pun dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau tentunya mengetahui sekiranya dalam persekutuan jemaat GPID Peniel Palu, dari kolom 1 sampai dengan kolom 18, mereka sedang mengalami pergumulan sakit dan harus dirawat di rumah, bahkan menjalani perawatan di rumah sakit. Kepadamu Tuhan kami memohon pertolongan Engkau, menyatakan belas kasih dan kuasa-Mu, memulihkan dan menyembuhkan mereka lewat setiap sarana yang telah mereka pakai. Demikianlah pula bagi jemaat yang saat ini sedang mengalami pergumulan kedukaan karena ditinggalkan oleh salah seorang yang mereka kasihi dan cintai dalam kehidupan ini. Nyatakanlah kekuatan serta penghiburan-Mu sehingga jemaat yang dalam pergumulan duka cita boleh menerima kekuatan baru, pengharapan baru bersama dengan Kristus untuk tetap kuat melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih karyakan
bagi mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau juga Maha mengetahui sekiranya ada jemaat yang masih dan sedang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan membuka pintu berkat atasnya, sehingga mereka juga boleh beroleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka masing-masing, baik dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan menolong, memampukan mereka, memberi hikmat, akal budi, sehingga anak-anak kami boleh menimbah ilmu di bangku pendidikan dan mereka boleh meraih kesuksesan dan keberhasilan demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, Engkau juga memberkati bagi bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini, termasuk pemimpin kami, pemerintah yang ada di Sulawesi Tengah Kota Palu ini. Juga memberkati TNI dan Polri, semua tenaga kesehatan, para relawan yang terus antusias bagi kemanusiaan. Tuhan menolong, memampukan dalam mengerjakan setiap tanggung jawab pelayanan mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang terpapar oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan juga menolong mereka dan memulihkan serta menyembuhkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat kesembuhan itu. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau terus yang akan menolong dan memampukan setiap kami, para hamba-hamba Tuhan, penatua diaken, seluruh perangkat gereja Tuhan di Jemaat GPID Peniel Palu yang terus memberi diri dengan sukacita, melayani Tuhan, melayani jemaat dengan karunia masing-masing yang Tuhan sudah anugerahkan. Biarlah semua itu boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami bersyukur bersama dengan pemain musik, pemandu lagu, tim multimedia yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah rumah tangga saat ini. Tuhanlah yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi, juga dalam setiap rencana, cita-cita, harapan hidup mereka, pekerjaan mereka. Apa yang mereka butuhkan kami percaya dipenuhkan oleh Tuhan. Mereka dapat menjadi berkat dalam persekutuan jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Betapa Engkau Allah yang maha kaya, Engkau yang melimpahkan berkat atas usaha dan pekerjaan kami jemaat-Mu. Sehingga dalam persekutuan di saat ini pun kami telah memberi persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menguduskannya, sehingga melalui persembahan yang sudah dikumpulkan ini akan dapat menunjang pelayanan kami dalam persekutuan jemaat GPID Peniel Palu. Tuhan Allah, ajar dan ingatkanlah kami untuk selalu tahu bersyukur kepadamu, karena Engkaulah sumber hidup dan berkat atas kami. Kami menyadari Tuhan dalam menjalani kehidupan sebagai jemaat-Mu, kami tidak luput dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasih pengampunan-Mu, sehingga kami layak disebut anak-anak Allah, pewaris-pewaris kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh
keberadaan kehidupan jemaat-Mu sepekan yang berjalan ini dalam penyertaan dan pimpinan serta berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah kami yang berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah ini. Karena itu jemaat sekalian diundang berdiri. Dan kita menyanyikan nyanyian NKB dalam badai hidupku. Dalam badai hidupku, Yesus ku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Roh Kudus bersinar terang, maka hatiku senang. Amanku dipimpinnya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Berjalanlah selalu bersama Tuhan Allah dalam iman dan pengharapan, serta terimalah berkat Tuhan. Jemaat sekalian disilakan duduk. Dengan demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati.